Bab 921. Lacey bertanya, cara apa? Zeke menjawab, apakah menurutmu aku hanya mengundang Tuan Jenkins untuk minum teh? Lacey menjadi cerah. Itu benar. Tuan Jenkins, Zeke telah bersamamu sepanjang waktu selama insiden itu. Aku yakin kamu bisa membuktikan alibinya. Brand meyakinkannya, jangan khawatir. Saya tahu perbedaan antara benar dan salah. Sementara itu, Brand tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Zeke adalah Marsekal Agung. Dia tidak membutuhkan saya untuk menjadi saksi untuk alibinya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar pintu. Polisi sedang bekerja. Tetap duduk di tempatmu. Di mana Zeke Williams? Suruh dia keluar. Zeke melirik Brand. Brand, kamu harus tetap bersembunyi dulu. Brand bertanya, Tuan Williams, bukankah Anda meminta saya untuk menjadi saksi alibi Anda sebelumnya? Mengapa Anda membutuhkan saya untuk tetap bersembunyi? Zeke menjawab, tidakkah Anda ingin melihat bagaimana pria Anda berperilaku saat Anda tidak ada? Brand langsung mengangguk. Oke. Aku akan tetap bersembunyi untuk saat ini. Dia berdoa dalam hati, semoga Lionel mengikuti prosedur yang benar nanti. Jika dia melakukan kesalahan, melintasi grid marshal, aku harus menderita bersamanya. Segera, Zah dan Lionel memasuki ruangan. Zah memiliki ekspresi puas di wajahnya sementara Lionel tampak membunuh. Anda Zeke Williams? Tanya Lionel. Zeke mengangguk. Ya, itu aku. Lionel segera memerintahkan, borgol dia dan bawa dia pergi. Tunggu, gumam Zeke dingin, kenapa kau membawaku pergi? Lionel menjawab, Anda jelas tahu mengapa Anda ditangkap. Zeke menjawab, maaf. Saya benar-benar tidak mau. Lionel mendengus, berhenti berpura-pura bodoh. Lihatlah dirimu sendiri. Dia kemudian menyerahkan rekaman itu. Setelah menonton rekaman itu, Zeke tertawa, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa yang ada di video itu adalah aku dan bukan yang di sampingmu? Lionel mencemooh, jelas. Anda menyebut nama Anda sendiri di video itu. Zeke bertanya, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Ketika Anda membunuh seseorang, apakah Anda akan menyebutkan nama Anda, atau nama orang lain? Pertanyaannya membuat Lionel bingung. Aku. Zah angkat bicara. Zeke, berhenti main-main. Ini memalukan bagi keluarga Williams untuk memiliki seseorang sepertimu. Aku memperingatkanmu atas nama keluarga Williams. Kamu tidak layak berbagi nama belakang Williams. Cepat dan ubah itu. Zeke memelototi Zah. Kita berasal dari rahim yang sama, jadi mengapa kita harus saling menyakiti? Sebelumnya, aku tidak bisa memahami arti kalimat itu, tapi sekarang, aku mengerti. Zah Williams, kamu tidak baik padaku. Sekarang, aku akan melakukan hal yang sama padamu. Zah menyeringai, saya tidak percaya seorang tersangka pembunuhan mengancam saya. Anda hanya menambah kejahatan Anda. Tuan Gordon, saya ingat Anda telah menemukan 3 saksi yang mengidentifikasi Zeke sebagai pelakunya. Lionel memukul kepalanya dan tersentak, mengapa saya lupa tentang itu? Bawa saksinya. Anak buah Lionel segera mendatangkan 3 orang saksi. Ketika ketiga pria itu melihat Zeke, mereka mengangguk dengan tegas. Benar. Aku yakin dia pembunuhnya. Saya ingat melihat bekas luka di lengannya ketika dia membunuh wanita tua itu. Zah tidak memiliki bekas luka di lengannya, tapi orang ini punya. Dia pasti pembunuhnya. Zeke memandang ketiga pria itu dan mengumumkan, memalsukan bukti, terutama untuk kasus pembunuhan, akan memberi Anda hukuman setidaknya 10 tahun. Apakah Anda siap untuk masuk penjara selama 10 tahun? Bab 922. Ketiga pria itu menundukkan kepala karena malu. Namun, mereka menolak untuk mengubah pernyataan mereka. Lionel berkata, berhenti mengancam para saksi. Anda tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, kan? Bawa dia pergi. Tunggu, Zeke berkata, aku punya saksi dan alibi yang kuat. Lionel menggerutu, hentikan omong kosongmu. Tidak ada yang bisa menjadi saksimu hari ini. Zeke bertanya, begitukah? Bagaimana dengan pria ini? Ayo keluar. Brand melangkah keluar dengan ekspresi muram. Dia hampir meledak dalam kemarahan. Aku tidak percaya bajingan ini Lionel telah menyewa saksi palsu. Bahkan memenggal 10 kepalanya tidak akan cukup. Saya berharap kemarahannya tidak akan berakhir diarahkan pada saya.
Ketika Lionel melihat Brand, dia menangis. Pak, kenapa kamu ada di sini? Brand menjawab dengan nada tenang, saya selalu berada di sini, terutama pada saat kejadian. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjadi saksinya hari ini. Lionel menyeka keringat di dahinya. Aku bercanda. Itu hanya lelucon. Lelucon sialan apa? Brand mengamuk saat dia bergegas ke depan untuk menamparkan Lionel. Bagaimana kamu bisa bercanda tentang kasus pembunuhan? Kamu membuatku malu. Lionel ketakutan keluar dari akalnya saat dia buru-buru meminta maaf. Maaf, Pak. Saya salah. Brand kemudian melihat ketiga saksi. Ada apa dengan kalian bertiga? Mengakui. Jika Anda dipaksa, saya akan melepaskan Anda, karena Anda tidak bersalah. Jika Anda bersikeras mempertahankan ini, jangan salahkan saya jika saya bereaksi dengan cara yang kejam. Ketiga saksi sempat mogok, sementara Brand terus-menerus menamparkan Lionel. Mereka dengan cepat membuat pengakuan mereka. Tuan Jenkins, saya akui bahwa kami memberikan bukti palsu. Lionel adalah orang yang memaksa kita melakukan ini. Dia berkata, jika kita tidak mengikuti instruksinya, dia akan membunuh keluarga kita. Jika kita melakukan apa yang dia katakan, dia menjanjikan kita 100.000. Sebagai hadiah. Tuan Jenkins, tolong selamatkan hidupku. Kemarahan Brand melonjak, dan dia menendang perut Lionel. Sialan. Beraninya kau menyewa saksi palsu. Siapa yang memberimu hati singa? Borgol dia. Dia akan dihukum berat. Anak buah Lionel dengan cepat memborgol Lionel. Brand lalu melirik Zah. Seolah-olah dia adalah seekor tikus yang diawasi oleh seekor kucing, Zah mulai gemetar. Brand bergejolak, karena saya bisa membuktikan Tuan Zeke Williams tidak bersalah, Anda pasti pembunuhnya. Bawa dia pergi. Kami akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Zah berada di ambang gangguan mental. Brengsek, kenapa rencana yang hampir memojokkan Zeke sebelum tiba-tiba menjadi bumerang sekarang. Zah melupakan sesuatu. Zeke saat ini bukan lagi pengecut dan sasaran empuk yang sama seperti dulu. Setelah keduanya dibawa pergi, Brand bertanya pada Zeke dengan suara gemetar, Tuan Williams, apakah Anda puas? Zeke menjawab, tidak. Apakah ini caramu mengajar bawahanmu? Keringat menetes di wajahnya saat Brand bergumam, saya dengan tulus meminta maaf. Saya pasti akan merenungkan metode saya dengan baik. Zeke menginstruksikan, selidiki semua bawahan Anda. Kami tidak dapat memiliki kambing hitam di antara kami. Anda harus menyingkirkan mereka. Jika Anda tidak menangani ini dengan baik, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada jabatan Anda. Brand mengangguk dengan penuh semangat. Aku akan. Saya sangat senang Tuan Williams tidak meminta pertanggungjawaban saya kali ini. Segera, berita penangkapan Zah menyebar ke telinga Lucille Williams. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, air matanya jatuh. Zah adalah cucunya yang berharga, dan dia memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Dia tidak akan mampu menahan di penjara. Dia akan mati karena patah hati jika dia kehilangan berat badan atau diganggu di penjara. Lucille harus mengeluarkan Zah sesegera mungkin. Aku sangat marah pada Zeke. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan Zah menderita. Karena dialah yang mengirimnya ke penjara, dia harus menjadi orang yang mengeluarkannya. Butler, siapkan mobilnya. Saya menuju ke Transmedia. Bab 923. Kepala pelayan memiliki senyum pahit di wajahnya. Lucille bias ke titik di mana orang luar seperti dia hampir tidak bisa terus menonton. Zah dan Zeke adalah saudara kembar, tetapi cara dia memperlakukan mereka sangat berbeda. Segera, Lucille mencapai Transmedia. Dengan arogan, dia mengusir resepsionis itu dengan memukulnya dengan tongkatnya saat dia duduk di kursi resepsionis. Suruh bosmu, Zeke Williams, untuk datang ke sini. Katakan padanya bahwa neneknya ada di sini untuknya. Karena dia adalah nenek atasannya, resepsionis itu hanya bisa mendidih dalam diam sebelum berlari untuk mendapatkan Zeke. Setelah mendengar resepsionis itu, Zeke mendengus pahit, nenekku. Apakah dia tidak malu menyebut dirinya seperti itu? Apakah dia belum membuka matanya terhadap kenyataan? Apakah dia masih berpikir bahwa aku masih anak terlantar dari keluarga Williams yang bisa dilihat semua orang? Menggertak. Dia berdiri dan berjalan keluar dari kantornya. Lacey dengan cepat meraih lengan Zeke. Zeke, aku akan ikut denganmu. Kamu tidak bersalah untuk ini. Aku akan membantumu berbicara dengannya.
Zeke geli dengan kata-katanya. Jika neneknya mau mendengarkan alasannya, dia tidak perlu masuk penjara saat itu. Lucu. Saat Zeke keluar, Lucille menusukkan jarinya dan mulai memakinya. Kamu anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Kamu akan mengatur keluargamu sendiri. Apakah kamu masih manusia? Cepat panggil Brand Jenkins untuk membebaskan saudaramu. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Zeke bergumam, mari kita kesampingkan pertanyaan apakah aku yang menjebak Zah atau tidak. Biar aku yang menanyakan ini padamu. Apakah mereka yang mengatur keluarganya bukan manusia? Lucille mendengus, tentu saja. Zeke melanjutkan, siapa yang datang dengan ide mengirim saya ke penjara menggantikan Zah saat itu? Siapa itu? Apakah mereka manusia? Lucille membanting tongkatnya berulang kali ke tanah saat dia mendesis, kamu makhluk rendahan. Beraninya kamu menyiratkan bahwa aku bukan manusia. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Zeke mengangkat alisnya. Oh, apakah itu berarti kamu mengakui bahwa kamu telah menjebakku saat itu? Aku. Lucille terdiam. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah membiarkan kucing itu keluar dari tas. Putra terlantar dari keluarga Williams ini menjadi lebih jenaka dari sebelumnya. Sebaliknya, Lucille berkata, saya tidak ingin membuang waktu lagi. Zah dikirim ke penjara karena Anda, jadi Anda harus mengeluarkannya. Zeke bertanya, saya mengirimnya ke penjara. Apakah saya memintanya untuk membunuh wanita tua di jalanan? Apakah saya yang memintanya menyebarkan desas-desus? Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Lucille mengamuk, dengan kata lain, kamu tidak akan menyelamatkannya. Zeke menjawab, maaf, tapi tidak. Yah, baiklah. Pembuluh darah di pelipis Lucille pecah. Zeke Williams, kamu mulai memberontak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan kecil yang kamu miliki akan membiarkan kamu melakukan apapun yang kamu suka untuk keluarga Williams? Tidakkah kamu tahu bahwa kita memiliki seorang jenderal dalam keluarga? Suatu hari, kami akan melucuti Anda dari pos militer Anda. Lucille mendengus marah saat dia pergi. Zeke menjawab, saya menantikannya. Wajah Lacey terkuras warnanya. Kenapa dia seperti ini? Dia terlalu bias pada Zah. Dia tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Zeke tersenyum kecut. Di masa lalu, dia mengasihani Lacey dan keluarganya ketika kakek mereka, Adam, mengincar mereka. Sekarang, sepertinya dia berada dalam situasi yang lebih buruk daripada mereka. Jika dia tidak salah dengar Lucille sebelumnya, dia telah menyebutkan bahwa ada seorang jenderal di keluarga Williams. Kapan keluarga Williams memiliki seorang jenderal? Zeke mengirim pesan ke Wall Street, memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Sementara itu, sebelum Lucille kembali ke kediaman keluarga Williams, dia menelepon Conrad Lewis. Dia meminta Conrad untuk mengirim Riker, putranya, dan seorang jenderal, untuk menyelamatkan Zah. Setelah mendengarkan kata-katanya, Conrad menghela nafas. Lucille menegang ketika dia mendengar desahannya. Tuan Lewis, mengapa Anda mendesah? Ada apa? Apakah ini terlalu sulit? Kami telah sepakat saat itu bahwa putra Anda, Riker, akan membantu saya ketika saya berurusan dengan Zeke. Bab 924. Conrad menjelaskan, Nyonya Williams, Anda tahu bahwa putra saya adalah seorang pria keluarga. Dia hanya membantu keluarganya, bukan orang luar. Dengan hubungan yang dimiliki keluarga kami, saya khawatir Riker tidak akan membantu Anda. Tangan. Lucille panik, tapi... Conrad buru-buru meyakinkan, tenang, Nyonya Williams. Dengarkan aku. Maksud saya adalah membiarkan Robin dan Zah segera menikah. Dengan begitu, Zah akan menjadi saudara ipar Riker. Dia akan menjadi keluarganya. Saat itu terjadi, Riker pasti akan membantunya. Setelah mendengar kata-katanya, Lucille sangat gembira. Ini akan menyelamatkan cucunya dan membentuk aliansi dengan keluarga Lewis melalui pernikahan. Dia akan membunuh dua burung dengan satu batu. Dia buru-buru setuju, ya. Kami akan melakukannya. Conrad melanjutkan, juga, karena keluarga Williams dan keluarga Lewis sama-sama keluarga kaya, jadi pernikahannya harus megah. Akan lebih baik jika kita mengundang tokoh-tokoh terkemuka ke acara tersebut. Sungguh kebetulan yang Riker katakan padaku. Bahwa dia dapat berbicara dengan marsekal besar baru-baru ini. Mungkin marsekal besar akan dapat menghadiri pernikahan juga. Apa? Lucille hampir menangis. Great Marshal adalah legenda rahasia.
Jika dia menghadiri pernikahan antara Robin dan Zah, reputasi keluarga Williams pasti akan meningkat. Mereka bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk menjadi bangsawan. Lucille tertawa, Riker adalah anak laki-laki yang lebih mampu dari yang kukira. Dia kebanggaan Williams dan keluarga Lewis. Tidak. Dia kebanggaan Ateville. Conrad bergumam, tapi ada masalah di sini. Marsekal Agung ditempatkan di perbatasan, dan dia orang yang sibuk. Kita harus cukup tulus untuk mengundangnya ke pesta pernikahan. Lucille segera mengerti apa yang Conrad coba katakan padanya. Tuan Lewis, keluarga Williams akan bertanggung jawab untuk mengundang Marsekal Agung. Katakan padaku, berapa yang diinginkan Marshal besar? 10 miliar. 50 miliar. Conrad menjawab, kata Riker, sepertinya dia menginginkan setidaknya 10% saham keluarga Williams. Apa? Lucille bergidik. 10% sahamnya. Ini terlalu banyak. Aku khawatir keluarga Williams tidak bisa memberikan itu padanya. Conrad menjawab, Nyonya Williams, Anda bodoh. 10% saham adalah harga tinggi yang harus dibayar keluarga Williams sekarang. Tapi untuk masa depan, ini bermanfaat bagi keluarga Anda. Pikirkanlah. Mulai sekarang Anda akan menjadi rekanan dengan Great Marshal. Hanya dengan itu. Haha. Saya yakin saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lucille menjadi cerah. Itu benar. Ini adalah kesempatan bagus untuk dikaitkan dengan Great Marshal. Kesepakatan. Aku akan melakukannya. Aku akan menyiapkan hadiah pernikahan sesegera mungkin. Aku berharap Riker akan meningkatkan kecepatannya juga. Conrad menegaskan, ini kesepakatan, Lucille. Perubahan alamatnya membuat Lucille tersenyum. Setelah mengakhiri panggilan, seringnya muncul di bibir Conrad. Sepertinya langkah pertama dari rencananya untuk mengambil alih keluarga Williams telah berhasil. Setelah menenangkan diri, dia memanggil putranya. Riker, semuanya baik-baik saja di pihakku. Bagaimana denganmu? Apakah kamu berhasil mengundang Marsekal Agung? Riker menjawab, saya telah mengirim anak buah saya untuk mengundangnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu kabar. Baiklah. Conrad mengangguk. Bab 925. Zeke, aku punya hasil penyelidikan. Sementara itu, keserakahan serigala diam-diam menghubungi Zeke. Zeke mendesak, bicaralah. Wall Street melanjutkan, tidak ada jenderal dalam keluarga Williams. Jenderal yang disebutkan Lucille seharusnya adalah putra dari keluarga Lewis, Riker Lewis. Keluarga Williams dan keluarga Lewis akan bersatu dalam pernikahan. Ketika itu terjadi, Riker akan menjadi bagian dari keluarga Williams. Zeke bersenandung dalam kesadaran, pangkat apa yang dimiliki Riker. Keserakahan serigala menjawab, Mayor Jenderal. Zeke mendengus, mereka menggunakan Mayor Jenderal untuk melawanku. Dia bukan ancaman. Wall Street melanjutkan, oh, satu hal lagi. Riker mencoba mengundangmu ke pernikahan Zah dan Robin. Apakah aku menolak undangannya atas namamu? Zeke bertanya, apakah dia mengundang saya, atau Marsekal Agung? Keserakahan serigala menjawab, Marsekal Agung, tentu saja. Zeke mengangguk. Oke. Katakan padanya bahwa aku akan pergi. Aku akan pergi sebagai Marsekal Agung dan putra terlantar dari keluarga Williams. Mata serigala keserakahan menyala. Apakah Zeke akan pamer sekali saja? Setelah mengakhiri panggilan serigala keserakahan, Brand menelepon. Tuan Williams, Mayor Jenderal Riker Jenkins berusaha menyelamatkan Zah. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Zeke memberikan kata-katanya sebuah kontemplasi singkat. Biarkan dia pergi. Dia akan kembali ke penjara dalam 2 hari. Ketika keluarga Williams dan Lewis mengetahui bahwa Great Marshal menghadiri pernikahan, mereka sangat gembira. Ini adalah kesempatan mereka untuk menjadi kemuliaan keluarga. Meskipun mereka memiliki 7 hari sebelum pernikahan, kedua keluarga sudah mulai bersiap. Mereka harus menyiapkan resepsi besar untuk Marsekal Agung. Berita itu segera menyebar ke seluruh Ateville. Tidak ada satu jiwa pun di Ateville yang tidak iri pada Zah dan Robin. Itu adalah kehormatan terbesar bagi mereka untuk menerima berkah dari Marsekal Agung selama pernikahan mereka. Waktu berlalu. Segera, itu adalah hari pernikahan. Itu terletak di aula termegah Ateville. Haven Hall. Aula sudah ramai di pagi hari. Semua orang ingin melihat sekilas Marsekal Agung secara langsung. Anggota keluarga Williams dan Lewis, termasuk Zah dan Robin, sedang menunggu di aula untuk kedatangan Riker dan Marsekal Agung.
Sebelum keduanya tiba, seorang tamu tak diundang muncul. Itu adalah Zeke. Saat dia melangkah ke aula, suasana menjadi tegang. Semua orang menatapnya dengan mata mengejek. Hah? Kenapa orang ini ada di sini? Hah? Dia telah diusir dari keluarga Williams, dan dia telah melawan mereka beberapa waktu yang lalu. Aku tidak percaya dia memiliki keberanian untuk menunjukkan wajahnya di pernikahan ini. Huff. Aku yakin dia di sini untuk membuat keluarga Williams senang. Namun, sekarang setelah keluarga Williams mengundang Marsekal Agung, mereka adalah seseorang yang tidak bisa dia olesi lagi. Betapa tak tahu malu. Lucille marah. Bajingan. Siapa yang memintamu datang? Tersesat. Dengan nada dingin, Zeke mengumumkan, kaulah yang mengundangku ke sini. Hah? Kerumunan membeku sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia telah diusir dari keluarga Williams, dan dia telah memukuli pengantin sebelumnya. Mengapa keluarga Williams dan Louis mengundangnya? Orang ini benar-benar berusaha keras untuk melihat Marsekal Agung. Dia akan mengatakan apa saja untuk mencapai tujuannya. Lucille menggerutu, suruh seseorang mengusirnya dari sini. Namun, Conrad menyarankan, lupakan saja, Nyonya Williams. Saya mendengar bahwa dia petarung yang baik. Saya khawatir penjaga kita tidak akan cocok untuknya. Tidak akan baik bagi kita jika ini berakhir dengan pertumpahan darah. Titik. Kenapa aku tidak meminta Riker untuk mengeluarkan pria ini saat dia datang? Lucille mengangguk. Ya. Kedengarannya bagus. Zeke menyapu pandangannya ke kerumunan untuk menemukan hanya satu kursi kosong. Kursi depan. Di samping kursi ada Lucille dan Conrad. Tanpa ragu, kursi itu disediakan untuk Marsekal Agung. Zeke berjalan lurus ke arahnya dan duduk. Wah. Keributan meletus di kerumunan, dan beberapa bahkan tersentak. Orang ini baru saja menduduki kursi Marsekal Agung. Dia bodoh dan sombong. Bab 926. Lucille mengangkat tongkatnya, hendak memukul Zeke. Dasar bocah tak berguna. Tersesat. Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Zeke bertanya, oh. Bukankah kursi ini untuk Marsekal Agung? Semua orang tercengang oleh kata-katanya. Dia tahu itu disediakan untuk Marsekal Agung, tapi dia masih duduk di atasnya. Dengan kata lain, dia mengaku sebagai Marsekal Agung. Haha. Ini sangat lucu. Segera, Riker, dengan kostum militer lengkap, memasuki aula dengan puluhan tentara. Kehadirannya sebagai perwira militer membuat suasana tegang, dan massa terdiam. Riker bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu tertawakan? Conrad dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi pada Riker. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Riker menggeram, sialan. Beraninya orang ini mengambil kursi yang dimaksudkan untuk Marsekal Agung. Beraninya dia mengaku sebagai dirinya. Ini tidak sopan terhadap Marsekal besar. Teman-teman, seret pemuda itu keluar dan kirim dia ke pengadilan militer. Ya Pak. Para prajurit yang datang bersama Riker berbaris menuju Zeke dengan aura pembunuh. Kerumunan tertawa lebih keras. Tidak masalah apakah para prajurit bisa menang melawan Zeke atau tidak. Saat Zeke bergerak, dia akan kalah. Memukul seorang tentara berarti dia adalah musuh militer. Khawatir Zeke akan meringkuk di menit terakhir dan menghindari pertarungan, Zah memprovokasi, Zeke, bukankah kamu petarung yang baik? Ayo. Coba kami. Jika kamu tidak melawan, kamu bukan laki-laki. Zeke melirik Zah dan mencibir, kau badut. Kamu sialan. Kemarahan Zah melonjak ke puncaknya. Baik Lucille dan Conrad berdiri untuk minggir, khawatir mereka akan terjebak dalam pertarungan yang akan datang. Para prajurit mengepung Zeke. Pria terkemuka itu berkata dengan suara monoton, Williams, saya sarankan Anda untuk menyerah. Tidak ada gunanya berjuang sekarang. Anda harus tahu beratnya kejahatan menyerang seorang tentara. Zeke menegur, bangsa telah menghabiskan banyak sumber daya dalam melatih Anda untuk membela negara dan melayani rakyat. Namun, Anda hanyalah alat untuk membalas dendam. Bagaimana Anda bisa mengenakan pakaian militer Anda dengan bangga? Prajurit itu mendesis, persetan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajari kami pelajaran apapun. Serang, teman-teman. Para prajurit langsung mendekat. Mereka kemudian mulai menendang dan meninju Zeke. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Setelah beberapa bunyi keras, semua prajurit tergeletak di tanah, memar.
Di sisi lain, Zeke tetap tak tersentuh, tanpa goresan. Bahkan, dia masih duduk di kursinya. Kerumunan menghela nafas kolektif. Seberapa kuat orang ini? Itu adalah 10 tentara, tetapi dia bahkan tidak bergerak dari tempat duduknya. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa dia telah menyerang tentara. Itu sudah cukup untuk hukuman mati. Zah sangat gembira saat dia berteriak, "Riker, orang ini baru saja menyerang beberapa tentara. Dia meremehkan militer. Cepat, seseorang, tangkap dia." Riker mengangguk. "Zeke, apakah kamu pikir kamu mengesankan? Bahkan jika kamu seorang pejuang yang baik, kamu bukan tandingan mesin kekuatan nasional. Tunggu saja. Aku akan mengirimmu ke pengadilan militer sendiri." Zeke tertawa, "Saya khawatir orang yang akan dikirim ke pengadilan militer adalah Anda." Riker mendesis, "Tidak masuk akal." Konrad melambaikan tangannya. "Riker, mengapa kamu repot-repot membuang-buang nafas padanya? Marsekal besar pasti akan segera tiba." Semua orang tahu bahwa Marsekal besar menghargai anak buahnya dan memperlakukan setiap prajurit seperti keluarganya. Orang ini telah memukul keluarga Marsekal besar. Aku yakin bahwa Marsekal Agung sendiri yang akan menanganinya. Kerumunan tersentak lagi saat mereka melebarkan mata mereka. Konrad Lewis adalah pria yang kejam. Dia membiarkan Marsekal Agung mengeksekusi Zeke. Zeke ditakdirkan untuk kematian yang mengerikan. Bab 927. Riker mengangguk. Itulah yang saya pikirkan juga. Marshal besar akan segera tiba. Mari kita bersabar. Zeke berkata, sebenarnya, Marsekal besar telah tiba. Namun, dia tidak mengungkapkan dirinya sendiri. Memang benar bahwa Marsekal besar menghargai anak buahnya, tetapi beberapa tentara ini adalah pengganggu, dan mereka telah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka tidak tentara. Tidak mungkin bagi Marsekal Agung untuk membelamu. Riker meludah, kau berbohong melalui gigimu. Setiap kali Marsekal besar bepergian, pasukan tentara akan mengawalnya. Bagaimana kita tidak tahu apakah dia telah tiba? Berhentilah mencari alasan. Zeke mengangkat bahu. Jika Marsekal Agung benar-benar datang, Anda bisa menganggap diri Anda sebagai pemenangnya. Robin mencemooh, saya dapat membuktikan bahwa Marsekal Agung ada di sini. Bukankah orang ini baru saja mengatakan bahwa dia adalah Marsekal Agung? Hahaha. Semuanya tertawa. Sebelum mereka berhenti tertawa, sekelompok pria menyerbu masuk dan mengepung aula. Riker mengenali mereka dengan satu pandangan. Militer Ateville. Pemimpinnya adalah Kolonel David Lowe. Berpikir bahwa kolonel adalah pengawal untuk Marsekal besar, kerumunan dengan cepat berdiri untuk menyambut Marsekal besar. Sementara itu, Riker bergegas bersiap untuk mengundang Marsekal Agung ke aula. Namun, David menghentikannya. Berhenti di situ. Jangan tinggalkan aula tanpa izin. Riker dengan cemas mengucapkan, biarkan aku keluar untuk menyambut Marsekal besar. Jika Marsekal besar diabaikan bahkan untuk sedetik, kamulah yang akan menanggung konsekuensinya. David menggelengkan kepalanya. Marsekal hebat. Kami di sini bukan untuk mengawalnya. Hah? Mereka tidak. Hati Riker tenggelam. Kalau begitu kamu harus berada di sini untuk pernikahan. Silakan, duduk. Konrad senang. Dia tidak menyangka bahwa Riker akan berusaha keras untuk pernikahannya. Dia tidak hanya mengundang Marsekal Agung, tetapi dia juga mengundang tentara. Namun, memiliki Great Marshal saja sudah lebih dari cukup untuk acara tersebut. Mengundang orang-orang dari militer Ateville adalah tindakan yang berlebihan. David menggelengkan kepalanya lagi. Kami di sini bukan untuk pernikahan. Aku di sini untuk menangkapmu. Tangkap saya. Sebuah getaran menjalari tulang punggung Riker. Kenapa kamu menangkapku? David dengan dingin menjawab, Riker Lewis, Anda telah dilaporkan karena melindungi penjahat dan membiarkan keluarga Anda membunuh. Silakan ikut kami dan bekerja sama dalam penyelidikan kami. Warna terkuras dari wajah Riker. Persetan, sudah terekspos. Itu akan mempengaruhi pernikahan jika aku ditangkap sekarang, tapi yang terpenting, aku akan meninggalkan kesan buruk pada Marsekal Agung. Tidak, saya tidak bisa ditangkap. Riker buru-buru meludah, Kak. Kamu tidak bisa menangkapku. Aku harus menyambut Marsekal Agung nanti. Kamu tidak mampu memikul tanggung jawab untuk membuat Marsekal besar marah. Seperti yang diharapkan, David ditempatkan di tempat yang ketat. Marsekal hebat. Dia datang untuk menghadiri pernikahan. Riker menjawab, tentu saja. Dia akan segera tiba.
Aku akan meneleponnya sekarang. Saat itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Jenderal Ateville, Wolfsgrid. Sebelumnya, keserakahan serigala adalah orang yang membantunya menghubungi Marsekal Agung. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Riker dengan hati-hati bertanya, "Tuan, apakah Marsekal Agung sudah datang? Apakah saya perlu mengirim pengawal untuknya?" Jawaban Wolfsgrid diucapkan dengan nada tenang. Marsekal Agung sudah ada di pesta pernikahan. Namun, semua yang telah terjadi membuat Marsekal Agung tidak senang. Apa? Bulu-bulu di belakang leher Riker berdiri. Marsekal Agung sudah ada di sini. Di mana? Dia dengan cepat melihat sekeliling untuk mencarinya, dan begitu pula para tamu. Namun, dia tidak dapat menemukan tanda-tanda keberadaannya. Saat itu, kata-kata yang Zeke katakan sebelumnya muncul di benak semua orang. Mereka semua berbalik untuk melihat Zeke. Pikiran yang menakutkan namun berani terbentuk di kepala mereka. Apakah Zeke benar-benar Marsekal Agung? Bab 928. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanya anak terlantar dari keluarga Williams. Tanpa dukungan keluarga Williams, bagaimana dia bisa menjadi pria yang mengesankan seperti ini? Seorang tamu di antara kerumunan tiba-tiba melompat berdiri. Aku tahu. Aku tahu siapa Marsekal Agung. Tatapan orang banyak beralih ke dia sebagai gantinya. Tamu itu berteriak, "Tamu di sampingku tadi aneh. Dia memakai mantel bulu, dan wajahnya setengah tertutup. Dia tampak mulia dan misterius. Aku bahkan melihat beberapa bintang di bahunya." Namun, saat Zeke bergerak-gerak, masalah sebelumnya, dia telah pergi. Jika tebakanku benar, pria itu pastilah Marsekal Agung. Ya Tuhan. Aku duduk di samping Marsekal Agung. Wah. Pikiran semua orang terpesona. Marsekal Agung baru saja berada di ruangan yang sama dengan mereka. Namun, mereka tidak memperhatikan kehadirannya, mereka juga tidak meliriknya. Rasanya seperti mereka telah menghancurkan peluang mereka. Mereka akan menghentakkan kaki dan membenturkan kepala mereka ke dinding dalam penyesalan jika mereka tidak hadir di pesta pernikahan. Konrad hampir menggertakkan semua giginya saat dia memelototi Zeke. "Zeke, kau bajingan, kaulah yang membuat Marsekal besar marah. Itu sebabnya dia pergi. Aku bersumpah akan menghancurkanmu dengan kekuatan keluarga Lois." Zeke tertawa tanpa suara. "Buka mata Anda lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Saya Marsekal Agung. Pria misterius tanpa nama tadi bukanlah apa-apa. Namun, sekarang seseorang telah berasumsi bahwa pria misterius itu adalah Marsekal Agung, dia tidak akan dapat mengklarifikasi identitasnya. Lupakan. Akan ada kesempatan lain bagi saya untuk mengumumkan identitas saya. Tidak perlu bagiku untuk tidak sabar." David berkata, "Sejak Marsekal Agung pergi, Riker, ikut kami dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Teman-teman, tangkap Riker Lewis." Anak buah David langsung menahan Riker. Yang terakhir meraung, "Saya seorang jenderal. Beraninya Anda menangkap saya?" David mencibir, "Kamu sengaja melanggar hukum sebagai jenderal. Kejahatanmu lebih besar." Riker menangis sambil terus berteriak, "Ayah, selamatkan aku. Selamatkan aku." Konrad berlari ke arah David, berharap memohon padanya untuk menyelamatkan nyawa Riker, tetapi David tidak memberinya kesempatan. Dia buru-buru pergi dengan anak buahnya dan Riker. Konrad mendengus marah saat wajahnya memerah. Dia kemudian mengertakkan gigi dan memelototi Zeke. "Bajingan, kau merusak rencanaku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu." Para tamu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Zeke adalah pengaduk panci yang sangat baik. Dia tidak hanya memaksa Marsekal Agung untuk pergi, tetapi dia juga secara tidak langsung menyebabkan penangkapan Riker, merusak pernikahan. Karakter tidak penting seperti dia sama sekali tidak mampu melakukan apapun selain bermain-main dengan orang lain. Wajah Lucille muram. Intinya baginya untuk memiliki pernikahan persatuan dengan keluarga Louis adalah agar dia bisa mengandalkan Riker. Namun, sekarang Riker telah ditangkap dan tidak ada yang yakin apakah dia akan hidup atau mati. Keluarga Williams tidak mendapat manfaat apapun dari keluarga Louis. Apalagi, jika mereka melanjutkan pernikahan, keluarga Williams mungkin akan terseret ke kedalaman dengan keluarga Louis. Lucille menghela nafas, sepertinya hari ini bukan hari yang baik untuk pernikahan. "Puan Louis, mengapa kita tidak mengubah tanggal pernikahan?" Konrad berkata, "Mrs. Williams, apa maksud Anda?"
Apakah menurut Anda keluarga Lewis tidak lagi layak bagi keluarga Williams sekarang setelah putra saya ditangkap? Lucille dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Tuan Lewis, Anda salah memahami kata-kata saya. Conrad menyela, apakah Anda berpikir bahwa anak saya menjadi seorang jenderal karena dia mampu? Anda salah. Itu karena keluarga Lewis telah menarik tali untuknya. Karena kami mampu menjadikannya seorang jenderal, kami mampu memecahkan masalah ini untuknya. Segera, putra saya akan keluar dari penjara tanpa tuduhan apapun, dan dia akan tetap menjadi jenderal. Bab 929. Alasan Conrad membentuk persatuan dengan keluarga Williams adalah agar dia bisa mengambil alih keluarga Williams. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Lucille senang mendengar kata-katanya. Bagus. Saya lega mendengarnya, Tuan Lewis. Biarkan pernikahan berlanjut. Conrad bergumam, lanjutkan pernikahannya. Aku akan memikirkan cara untuk mengeluarkan Riker sekarang. Setelah meninggalkan aula, Conrad buru-buru menelepon. Tuan, tolong bantu saya. Yang dia minta bantuan adalah kepala keluarga Luna, Theodore Luna, yang juga bos John. Keluarga Luna adalah bangsawan, mereka satu tingkat di atas keluarga kaya seperti keluarga Lewis dan keluarga Williams. Oleh karena itu, Conrad memanggilnya sebagai Tuan, tidak berani memanggilnya Tuan Luna. Setelah mendengar penjelasan Conrad, Theodore mengatakan dengan jelas, apa yang dia lakukan adalah kejahatan kecil. Itu tidak akan menjadi masalah. Jantung Conrad akhirnya kembali turun dari tenggorokannya. Terima kasih banyak, Pak. Tiba-tiba, Theodore berkata, tapi kamu harus membantuku. Conrad menjawab, Tuan, beritahu saya apa itu. Theodore mengucapkan, bunuh Zeke Williams. Hah? Conrad tercengang oleh kata-katanya. Tuan, Anda tahu Zeke. Anda punya dendam padanya. Nada bicara Theodore dingin saat dia berkata, jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu ketahui. Dimengerti, Conrad cepat menjawab, Pak, bolehkah saya meminta bantuan lagi? Bisakah Anda membiarkan Reigns Pharmaceutical membuka cabang di Ateville? Jangan khawatir. Saya akan mencari sponsor. Yang saya butuhkan hanyalah namanya. Theodore menyetujui, tidak masalah. Terima kasih. Setelah mengakhiri panggilan, Conrad tampak cerah. Reigns Pharmaceutical membuka cabang di Ateville adalah langkah keduanya dalam mengambil alih keluarga Williams. Sementara itu, setelah panggilan, Theodore mendengus, Zeke itu terlalu beruntung. Bahkan keluarga Lewis menderita di hadapannya. Dia belum melakukan apapun untuk menargetkanku. Dia pasti belum mengetahui identitasku. Aku akan membiarkan keluarga Lewis menghiburnya lebih lama lagi. Theodore berasumsi bahwa Zeke bertahan sampai sekarang karena keberuntungannya. Keesokan harinya, setelah Lacey selesai dengan sarapannya, dia pergi ke Rahasia Pictures untuk melanjutkan pertemuan bisnisnya. Hingga kini, ia masih belum mengetahui bahwa Rahasia Pictures milik keluarga Williams. Kalau tidak, dia tidak akan mau berkolaborasi dengan Rahasia Pictures. Sama seperti Lacey pergi, keserakahan serigala datang. Zeke, berita besar. Theodore Luna akhirnya bergerak. Dia datang secara pribadi untuk melindungi Riker. Apakah kamu ingin aku menyeret Riker kembali sendiri? Zeke terkejut. Oh. Saya tidak tahu keluarga Lewis mengenal pria dari keluarga Luna itu. Pantas saja keluarga Lewis bertahan begitu lama. Ternyata mereka adalah pion keluarga Luna. Jangan seret dia kembali. Jika Lewis keluarga hancur sekarang, aset mereka akan disita, dan saya tidak akan bisa mendapatkan apapun dari mereka. Kami hanya akan berurusan dengan mereka setelah saya mendapatkan aset mereka untuk Lacey. Keserakahan serigala mengangguk. Dimengerti. Juga, Zeke, saya mendengar bahwa keluarga Lewis telah meminta 10% saham keluarga Williams sebagai harga untuk penampilan Anda. Namun, keluarga Lewis belum menyebutkan hal seperti itu kepada saya. Saya pikir mereka telah mengambil berbagi untuk diri mereka sendiri. Zeke mengangguk. Oke. Tidak masalah. Keluarga Lewis dan Williams akan segera menjadi milikku. Tidak masalah siapa yang mengambil barang siapa. Semuanya akan menjadi milikku. Keserakahan serigala menjawab, dimengerti. Saat itu, Lacey tiba-tiba menelepon Zeke. Ketika dia menjawab panggilan itu, dia mendengar isak tangis Lacey. Zeke menahan napas saat dia bertanya dengan mendesak, Lacey, ada apa? Suara Lacey bergetar saat dia bergumam, Zeke, datang dan selamatkan aku di Rahasia Pictures.
Cepat. Mereka telah menjebakku di sini. Bab 930. Zeke marah, mereka memiliki permintaan kematian. Lacey, jangan panik. Aku akan segera ke sana. Setelah mengakhiri panggilan, Zeke menginstruksikan, keserakahan serigala, bawa grup ke Rahasia Pictures. Keserakahan serigala menjawab, tentu saja. Meraih kunci mobilnya, Zeke bergegas keluar dari kantornya dan pergi menuju Rahasia Pictures. Dia sedang merenung, selama perjalanannya ke sana. Meski kerjasama itu gagal, Rahasia Pictures tidak punya alasan untuk mempersulit Lacey. Itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang dari keluarga Williams, bukan? Bagaimanapun, Rahasia Pictures adalah salah satu bisnis keluarga Williams. Zeke menghela nafas. Dia tidak ingin mencabut seluruh keluarga Williams karena mereka adalah keluarganya, tetapi sepertinya mereka bersikeras untuk menguji kesabarannya. Aku akan memotong salah satu kakimu kali ini. Di Rahasia Pictures. Lacey terjebak di kantor CEO. Dua pria kekar berdiri di ambang pintu dan menghalangi jalan keluarnya. Seperti burung pipit yang ketakutan, Lacey gemetar di sudut. Di depannya ada pecahan lonceng-lonceng yang berserakan di lantai. Sebelumnya, ketika mereka gagal mencapai kesepakatan selama pembicaraan, dan ketika Lacey hendak pergi, sekretaris tiba-tiba mendorong lonceng-lonceng dan memecahkannya ketika dia berjalan melewati mereka. Namun, CEO, Alec Matthew, bersikeras bahwa dialah yang mendorongnya. Dia kemudian meminta kompensasi, bahkan mengancamnya. Pada akhirnya, dia meminta bantuan dari Zeke. Alec mengisap rokoknya sebelum berkata, kamu membayar untuk properti yang kamu rusak. Ini adalah konsep yang bahkan dipahami oleh anak-anak TK. Sebagai presiden perusahaan, aku yakin kamu tahu konsep seperti ini, kan? Lacey berargumen, sekretaris Andalah yang mendorong lonceng-lonceng tadi. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Alec mencibir, tapi aku tidak punya sekretaris. Wajah Lacey memerah saat dia mendidih, baiklah. Bahkan jika aku yang mendorongnya, kamu tidak bisa dengan rakus meminta 1 miliar. Harga maksimum benda ini adalah ratusan ribu. Konyol. Alec menggerutu, maksudmu apa yang aku beli itu palsu? Lonceng-loncengku adalah peninggalan perang, dan itu adalah harta nasional. Nilai percakapannya 5 miliar. Aku sudah baik dengan hanya meminta 1 miliar darimu. Lacey berargumen, hanya ada satu lonceng-lonceng dari perang, dan itu ada di Museum Nasional. Milik Anda palsu. Kurang ajar kau. Kemarahan melonjak di Alex saat dia mengangkat tangannya, hendak memukul Lacey. Pria kekar di ambang pintu dengan cepat menghentikannya, Tuan Matthew, mari kita tenang dan bicara. Saya tidak berpikir dia akan dapat memberikan kompensasi 1 miliar. Mengapa Anda tidak memintanya untuk memberi Anda kompensasi dengan cara lain? Alec mengangguk, kamu benar. Baiklah. Jika kamu tidak dapat memberikan kompensasi melalui cara moneter, kamu harus menggantinya dengan cara lain. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, Lacey bertanya, katakan padaku. Bagaimana kamu ingin aku memberimu kompensasi? Alec menjawab, sederhana saja. Tidurlah dengan bosku selama 1 malam. Lacey membeku. Bos Anda. Anda bukan CEO perusahaan. Alec menjawab, tidak. Saya hanya bekerja di bawah orang lain. Bos perusahaan yang sebenarnya adalah Zah Williams. Apa? Lacey tercengang. Rahasia Pictures milik keluarga Williams. Jika saya tahu tentang itu, saya tidak akan berkolaborasi dengan Rahasia Pictures. Lacey berdiri dan berjalan menuju pintu. Transmedia tidak akan bekerja sama lagi denganmu. Tolong lepaskan aku. Untuk kompensasinya, aku akan memberitahu pengacaraku untuk menghubungimu. Secara alami, para pria di ambang pintu tidak akan melepaskannya. Dengan dorongan, Lacey jatuh ke tanah. Tangannya mendarat di pecahan lonceng-lonceng, dan dia menjerit kesakitan. Itu adalah pemandangan yang menyambut Zeke, yang segera bergegas. Tagar jangan pelit jempol.